Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Kita akan membahas laga yang sangat krusial bagi tim Indonesia dan juga saya pikir bagi tim Thailand juga. Di mana kita akan bertarung di pertandingan ketiga Grup A, Piala AFF U19. Kita harus menang melawan tim Gajah Perang Muda ini. Karena hanya dengan kemenangan akan membuat jalan kita lebih mulus untuk ke depan untuk bisa menjadi juara grup bahkan. Dan ini harus kita dapatkan. Memang Thailand tim yang bagus. Tim yang secara organisasi permainan mereka itu baik sekali. Membuild up serangan juga dengan bagus dan ini terlihat dalam dua pertandingan yang sudah mereka mainkan. Baik saat mengalahkan Filipina dan juga mengalahkan Myanmar. Kita tetap harus waspada. Dan pasti SCA sudah tahu apa yang harus dia lakukan di saat menghadapi tim yang levelnya ini berimbang. Karena Thailand ini samalah dengan Vietnam. Jadi kita akan berduel dengan mereka dalam pertarungan hidup mati di grup ini. Karena bagi Thailand juga, kalau Thailand menang, Thailand akan jauh lebih bagus. Posisi mereka sekarang sedang memimpin klasemen grup A dengan 6 poin. Jadi ketambahan 3 poin menang melawan Indonesia akan 9 poin. Dan akan lebih aman lagi karena pada hari Jumat mereka akan bertarung dengan tim paling lemah, Brunei Darussalam. Dan pasti mereka akan pesta gol. Itu yang membuat Thailand ini termotivasi seperti yang dikatakan oleh pelatih mereka. Yaitu Valero Garcia. Bahwa mereka harus bisa mengalahkan Indonesia untuk lebih membuat mereka aman dan bisa menjadi juara grup. Tapi kalau kita menang juga, kita akan lebih mulus. Namun, menang juga melawan Thailand ini, kita tidak boleh untuk besar kepala. Tetap harus fokus. Karena dua pertandingan ke depan ini juga menentukan. Percuma kita menang melawan Thailand. Kemudian dalam dua pertandingan melawan Filipina dan Myanmar kita ditahan imbang. Kita akan tersisi. Karena maksimal poin kita itu cuma 9. Kita menang 2 kali. Katakan menang melawan Thailand dan menang melawan Brunei. Tapi kemudian kita mendapatkan 3 imbang. Sebelumnya kita tahu bahwa kita sudah ditahan imbang oleh Vietnam. Dan kalau imbang lawan Filipina dan Myanmar, selesai kita. Itu yang membuat bahwa pertandingan ini harus dilewati dengan 3 poin oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Nah, bagaimana kalau pertandingan ini berakhir imbang? Kalau berakhir imbang, ini yang bahaya juga. Karena yang dihitung adalah selisih gol, memungkinkan baik Thailand, Vietnam, dan Indonesia akan berada di pertandingan terakhir nantinya pada tanggal 10 dengan poin yang sama, 11. Katakan Thailand nanti melawan Vietnam di pertandingan terakhir itu imbang. Nah, masing-masing akan memiliki 2 hasil imbang dengan 3 kemenangan. 11 poin yang ada di sana. Tapi yang menentukan adalah selisih gol. Gol memasukkan yang banyak. Nah, sebelum Indonesia main melawan Thailand, nantinya pada hari ini akan dilangsungkan juga pertarungan awal antara Vietnam dan Brunei Darussalam. Nah, kalau Vietnam menang dengan 10 gol, ini yang berbahaya. Karena sebelumnya mereka sudah membantai Filipina dengan 4-1. Sehingga gol mereka akan terasa sangat penting dan bisa melampaui kita. Seandainya kita bermain imbang dengan Thailand ini. Ya, ini kita hanya berandai-andai. Thailand pasti akan mencetak gol banyak melawan Brunei pada hari Jumat. Dan kita harus memang menyiapkan ini. Akan sangat menyakitkan buat kita ketika dengan poin yang sama 11, namun kita tersisi. Yang lolos adalah Thailand dan Vietnam. Nah, kalau kita menang ini, yang akan membuat Thailand itu di posisi yang tidak nyaman dan membuat mereka juga harus bertarung habis-habisan. Harus menang melawan Vietnam dalam pertandingan terakhir. Di saat kita akan menghadapi Myanmar. Itu saya katakan tadi. Walaupun sudah menang juga melawan Thailand, tapi tugas kita belum selesai karena tidak boleh memandang remeh atau percaya diri terlalu berlebihan. Overconfidence ini akan menjadi bumerang bagi kita. Di saat kita akan menghadapi Filipina dan Myanmar. Karena dua tim ini juga bukan tidak mungkin akan mengejutkan kita. Ya, jadi tetap kita harus fokus di saat bukan saja menghadapi Thailand, tetapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jadi boleh dikata di sini, target kita adalah 9 poin sebenarnya. Thailand 3 poin, Filipina 3 poin, dan Myanmar 3 poin. Kita tidak boleh tergelincir
di 3 pertandingan sisa ini. Karena di grup ini grup yang sangat seru sekali kalau bisa melihat. Dengan 3 kemungkinan yang akan lolos, di antara itu adalah Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Dan hanya dipilih di antara 3 ini, hanya dipilih 2 yang akan lolos. Makanya kemarin peluang kita sebenarnya itu melawan Brunei. Kita harus menang di atas 7 gol. Dan ini akan jauh lebih enak. Kesempatan itu terbuka. Tapi ya kita harus bisa menerima hasilnya. Perubahan yang dilakukan oleh STY juga di babak kedua dengan menarik banyak pemain untuk menyimpan tenaga pemain-pemain inti juga berpengaruh, karena hanya 1 gol yang diciptakan oleh Nico di babak kedua. Tidak seperti di babak pertama melawan Brunei dengan 6 gol dalam 45 menit pertama. Sayang Marcelino Ferdinand ditarik keluar, Ronaldo Kuate, termasuk Hoki Caraka yang mencetak 4 gol, Arkan Fikri juga ditarik keluar, Kakang juga ditarik keluar. Sehingga pemain-pemain pengganti yang masuk di babak kedua ini tidak sebagus kualitas pemain-pemain yang ada di babak pertama. Dan kita bisa melihat di babak kedua kita hancur bermain. Ya. Tidak terkonsep dengan baik, tidak terpola dengan baik. Peluang sih ada untuk bisa membuat gol. Tapi menjadi semua sia-sia. Karena memang kedalaman skuad yang ada di babak pertama dan babak kedua itu sangat berbeda sekali. Jauh secara kualitas. Nah, makanya menghadapi Thailand ini kita mau tidak mau harus habis-habisan. Mereka ingin menang, kita juga ingin menang. Dan mereka pasti akan memberikan perhatian khusus terhadap Marcelino Ferdinand. Karena ini kan roh permainan dari Indonesia. Dan mereka tahu ini. Pelatih Valero Garcia juga, Valero Garcia sudah mengatakan memang bahwa mereka akan mempersempit ruang dari Marcelino ini. Wajar. Karena mereka sudah melihat bahwa di kaki Marcelino yang sangat tenang, bola-bola akan mengalir dengan bagus ke depan. Dan mereka harus menghentikan peran dari Marcelino ini. Siapa yang akan mengawal? Pasti salah satu yang akan dipilih adalah Lemde dan juga Lela. 2 gelandang atau Nempuong. Gelandang dari Thailand ini. Thailand akan bermain tetap dengan 4-3-3 dia. Dengan 3 pemain yang ada di garis depan, termasuk Nathan James juga yang akan bermain sana. Ya, Nataki Butsing yang mencetak 2 gol ke gawang Myanmar saat Thailand menang dengan 3-0. Kemudian 1 pemain lagi yang perlu diawasi adalah Ponek Manekong. Inilah pemain-pemain yang berbahaya dan juga harus diantisipasi oleh pemain-pemain belakang kita. Nah, bagaimana starting 11 yang akan ditampilkan oleh STY? Saya kira tidak akan banyak berubah dengan apa yang dilakukan saat menghadapi Brunei Darussalam. Cahya Supriyadi akan berdiri di bawah Mistar dengan 2 bek tengah, Ahmad Rusadi dan Marcel Januar. Di kiri mungkin akan ditarik sama dengan Dimas Juliono yang akan ada di sana dan Kakang Rudianto bermain di kanan. Kemudian di tengah itu pasti yang kita sudah tahu bersama. Di sana ada Arkan Fikri, kemudian ada Marcelino, dan juga yang akan tampil di sana adalah seorang Muhammad Rafri, Asrul. Ini yang akan dimainkan. Kalau dengan 4-3-3 berarti Michael Tata tetap akan didorong bermain dari sisi flank untuk bisa mendukung Ronaldo Kuate dan Hoki Caraka. Ini juga bisa terkesan seperti bermain dengan 4-4-2 sebenarnya. Dengan ada 2 striker, Ronaldo dan Hoki yang ada di garis depan. Semua tergantung STY. Tapi yang harus dilihat bahwa disiplin pemain kita harus kuat di sini. Menghadapi pemain-pemain Thailand. Karena mereka akan cepat untuk melakukan pressing. High pressing mereka akan tinggi. Kita jangan panik. Tetap harus tenang. Dan STY harus bisa menyiapkan bagaimana strategi dia ketika Marcelino ini ditutup pergerakan dia. Siapa pemainnya akan menggantikan posisi ini, akan berperan dengan sangat baik. Ya, itu semua ada di kepala STY. Arkan Fikri pemain yang bagus. Termasuk dengan Rafli di sana. Pasti 2 pemain ini akan menopang bagi Marcelino. Hoki Caraka juga pasti akan dikawal dengan ketat. Tidak akan diberikan ruang oleh pemain-pemain belakang Thailand. Thailand punya penjaga gawang yang oke. Narongsak di sana. Mereka ada Tawachai di kanan. Baru Tek Kawin ya, yang bermain sebagai di bek tengah. Kemudian ada Bohlain. Kemudian ada Sensan Ratep yang bermain agak
di kiri. Itu kombinasi mereka dengan 4-3-3. Mereka juga pemain-pemain sangat cepat ya dalam membuild up serangan. Nah, kita juga harus berhati-hati karena masih banyak memang kelemahan dari pemain-pemain kita, termasuk mungkin passing di sana. Kita juga jangan terlalu terburu-buru, harus lebih tenang. Dan ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi seluruh pemain kita, termasuk bagi Hoki Caraka yang nampak lebih agak mudah bisa mencetak gol kemarin karena pertahanan Brunei memang sangat rapuh. Dan level Brunei kan ada di bawah kita. Jadi ini kita wajar bisa menang. Nah, tentunya kita akan lihat menghadapi tim sesungguhnya seperti Thailand ini. Apakah Hoki akan kembali bersinar, akan bermain juga dengan baik. Tentunya juga topangan dari pemain-pemain yang ada di lini kedua. Termasuk menunggu peran dari Kakang yang bermain sangat bagus ketika melawan Brunei. Dia harus melakukan hal yang sama sebagai back modern yang banyak menusuk dari sisi kanan untuk bisa memberikan umpan-umpan ke Hoki atau ke Ronaldo Kuate. Ini yang kita akan tunggu. Di samping juga penampilan yang saya pikir oke ya, yang ditampilkan oleh Mikhail Tata yang banyak berlari dari sisi kiri, ya sangat rajin bermain, dan ini tetap harus konsisten bermain. Karena lawan kita ini adalah Thailand, sama seperti level mereka dengan Vietnam. Kita tidak boleh kalah. Tapi sekali lagi, kalau kita imbang, seperti yang saya katakan, kalau kita imbang, ini memang rame, agak menyulitkan. Kecuali dalam pertandingan terakhir, Thailand mampu mengalahkan Vietnam. Atau sebaliknya, Vietnam mampu mengalahkan Thailand, sehingga kita memungkinkan bagi kita untuk lolos. Karena kembali ke perhitungan akhir, dengan poin yang sama, selisih gol yang akan menentukan. Kita akan tunggu nantinya. Apa yang akan ditampilkan, racikan apa yang akan dilakukan oleh seorang STY terhadap tim asuhannya. Starting 11 yang bagaimana? Apakah ada perubahan atau rotasi yang dilakukan? Atau tetap mempertahankan the winning team saat kita menang dengan 7 gol melawan Brunei? Sampai di sini pembahasan saya menjelang laga yang sangat penting antara tim Garuda Nusantara kita menghadapi Thailand. Selamat berjuang. Ciao.